Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material. Maka ketika ada bukti yang dirasa kurang, hakim mestinya memerintahkan jaksa untuk menghadirkan bukti yang lain. Tapi di sini justru hakim mengizinkan jaksa untuk mencukupkan alat bukti, padahal alat bukti jelas masih kurang. Anak-anak itu sedang dalam kondisi tertekan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan yang paling sangat signifikan itu ada keinginan untuk bunuh diri. Dengan sekuat tenaga untuk menenangkan dan untuk memberi kekuatan untuk anak saya supaya kami semua masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Kalau hanya untuk mengibuli. Selamat siang, kembali lagi di podcast Sulu bersama saya Javid Nama. 3 April 2022 menjadi berita kelam bagi kita semua. Peristiwa kelitih, peristiwa yang menghebohkan Yogyakarta dan jagat maya. Peristiwa itu bukan saja menyisakan duka, tapi menyisakan pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum selesai. 5 orang pemuda yang sedang melakukan perang sarung karena malam hari itu adalah malam pertama bulan Ramadan, yang dimana para remaja biasanya bersenang-senang untuk meramaikan, memeriahkan bulan Ramadan. Mereka berperang sarung. Tapi kemudian mereka kini didakwa menjadi pelaku kelitih. Di hadapan kita semuanya telah hadir tamu podcast kita. Ada penasihat hukum dari terdakwa, Pak Faiz. Kemudian ada ibu dari salah satu terdakwa, Ibu Meni atau Ibu Siti Wahyuni. Kemudian yang terakhir tamu kita, beliau adalah berprofesi ahli sebagai psikolog, Ibu Dewi. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kelanjutan hukum ini dan apa yang janggal dari peristiwa ini dan kemudian bagaimana perkembangannya sejauh ini? Saya memulainya dari Pak Faiz. Gimana Pak Faiz menurut pandangan sampean peristiwa ini? Sampai sejauh mana hukum kini berjalan? Jadi begini, pada malam kejadian sesungguhnya ada 2 kejadian yang terpisah, tapi kemudian ini dijadikan satu rangkaian kejadian yang merupakan tidak pidana jalanan kelitih. Padahal ini ada 2 kejadian yang terpisah. Kejadian yang pertama adalah kejadian yang dilakukan oleh anak-anak yang kemudian jadi tersangka terdakwa. Mereka punya acara sendiri, perang sarung. Kemudian ada kejadian lain, ada pelaku kelitih dan ada korban meninggal. Itu di tempat lain. Itu 2 kejadian yang berbeda. Kenapa bisa dikatakan itu 2 kejadian yang berbeda? Karena kejadian itu menempati waktu yang sama. Sehingga kan tidak mungkin ada suatu subjek manusia dalam waktu yang sama berada di 2 tempat. Itu tidak mungkin. Jadi pada saat kejadian ada kelitih, para terdakwa ini sesungguhnya berada di tempat lain, sedang melakukan hura-hura anak muda perang sarung. Tapi kemudian ketika kasus kelitih ini mencuat, kemudian ada tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diproses, polisi kemudian mereka cerita, ya udah dijadikan aja yang di perang sarung itu sebagai pelakunya. Kemudian dibuatlah reka-reka 2 peristiwa ini menjadi satu rangkaian.
Tapi padahal ini dua peristiwa yang berbeda. Nah, itu. Kemudian kenapa ini bisa dipaksakan? Karena dalam proses hukum ini, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ini sebenarnya ada prosedur hukum yang tinggalkan, yaitu misalnya begini. Dalam hal penangkapan ini kan bukan tertangkap tangan. Iya. Tapi para terdakwa ditangkap di rumah masing-masing. Karena bukan tertangkap tangan itu kan harus sudah ada surat perintah penangkapan dulu. Berikan, ditangkap. Kalau tertangkap tangan kan tidak langsung kejadian tangkap. Ini bukan tertangkap tangan, tapi ternyata prosedur itu dilewati. Anak-anak ya. Tapi ini menarik Pak Faiz. Seperti Anda katakan tadi, ada dua peristiwa yang berbeda. Iya. Peristiwa yang berbeda ini di tempat pun yang berbeda. Tempat yang berbeda. Berapa jarak tempat peristiwa perang sarung tersebut dengan peristiwa Klitih itu? Kalau ini saya tidak bisa mengira-ngira dengan akurat ya, tapi kalau dalam perhitungan saya itu antara 3 sampai 5 kilo jauhnya. Wah, itu nggak mungkin ya. Maksudnya mungkin. dalam jarak 5 kilo atau sampai 8 kilo ya mungkin ya, Pak? Itu tidak mungkin jauh gitu. Di lokasi yang berbeda, kemudian mereka dituduhkan sebagai pelaku atau terdakwa kasus Klitih itu nggak mungkin ya? Tidak mungkin. Apakah tidak mungkin. itu ada saksi bisa membuktikan bahwa mereka itu benar-benar melakukan perang sarung di lokasi tersebut? Ada, justru banyak. Oh. Cuma memang ada kekurangan daripada permainan anak-anak, karena ada ini ya. Ini kita tidak bisa mengingkari bahwa anak-anak muda ini memang terlibat dalam kelompok-kelompok anak remaja itu. Biasanya mereka melakukan seperti itu tidak membuat suatu rekaman ya, karena itu juga bagi mereka tidak bagus nanti dilihat orang gitu kan. Cuma memang ada yang sempat merekam juga di kejadian itu. Kemudian tapi yang lebih menjadi indikasi bahwa tersangka terdakwa berada di tempat yang berbeda dengan kejadian di Gedung Kuning adalah rekaman video di Hiswana Migas, kantor Hiswana Migas. Ada suatu rekaman di mana para terdakwa ngumpul di situ pada jam terjadi kejadian Klitih di Gedung Kuning. Itu ada rekamannya. Dan ini adalah satu-satunya rekaman CCTV yang justru berdasarkan keterangan ahli bisa diidentifikasi sosok-sosok yang ada di situ. Tunggu. Tadi Anda katakan bahwa di peristiwa itu, di peristiwa perang sarung itu, yang kemudian melibatkan 5 orang anak-anak ini yang kebetulan ini merupakan anak dari Ibu Meni ya. Apakah peristiwa sarung itu hanya melibatkan 5 anak ini atau lebih? Kemudian bisa menguatkan bukti bahwa mereka benar-benar melakukan perang sarung di lokasi tersebut. Jelas. Tidak ada hubungan dengan peristiwa yang ada di Gunung Kuning. Banyak. Pertama bahwa di perang sarung itu juga melibatkan beberapa kelompok remaja. Itu satu. Kelompok remaja ini tentu setelah terjadinya perang sarung. Artinya bukan cuma 5 orang, Pak? Bukan cuma 5 orang, banyak. Wah. Itu. Sehingga ini pun bisa digali kalau akan tetapi yang diangkat, yang diproses kemudian cuma 5 orang. Ya. Kenapa? Ini ya rekayasa bukti pemaksaan. Karena begini, bahwa dalam kejadian di Gedung Kuning itu ada petunjuk bahwa pelakunya menggunakan motor NMAX sama motor Vario. Nah, kemudian maka penyidik mencari-cari siapakah yang ada di perang sarung yang menggunakan motor NMAX tersebut dan motor Vario. Padahal NMAX dan Vario kan banyak sekali. Cocok logi ya. Gitu. Nah, cocok logi untuk dari polisi memantapkan rekayasa itu. Iya. Meskipun kalau kita betul-betul mau jujur sangat lemah pembuktiannya. Bapak sendiri atau dari penasihat hukum banyak mengumpulkan bukti-bukti ya dari CCTV juga. Apakah itu dihadirkan di persidangan? Jelas kita hadirkan. Tapi kemudian hakimnya saya kira tidak menjalankan peran yang semestinya menurut undang-undang. Misalnya begini, ini perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material. Maka ketika ada bukti yang dirasa kurang, hakim mestinya memerintahkan jaksa untuk menghadirkan bukti yang lain. Tapi di sini justru hakim mengizinkan jaksa untuk mencukupkan alat bukti. Padahal alat buktinya jelas masih kurang. Itu. Gitu ya, pemirsa. Wah, sangat
memprihatinkan kondisi hukum di negeri ini jika masih begini keadaannya. Saya beralih ke Ibu Menik. Iya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Mas. Bu. Mudah-mudahan sehat terus dan tetap kuat ya Bu. Amin, amin. Karena saya rasa kita semua pasti mencoba merasakan bagaimana penderitaan ibu yang terus berjuang memperjuangkan keadilan ini. Tentu tidak mudah ya Bu. Ya. Gimana kabar anak Anda sendiri saat ini di penjara? Ya, terima kasih. Saat ini keadaan Fandi di lapas alhamdulillah sehat, Mas. Dengan sekuat tenaga untuk menenangkan dan untuk memberi kekuatan untuk anak saya supaya kami semua masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Punya tisu nggak? Ini agak sedikit emosional ya. Mohon maaf pemirsa. Karena hampir sudah 2 tahun lamanya proses hukum ini berjalan dan kita bisa saksikan sendiri bahwa kondisi anak Ibu Menik di dalam dan beberapa teman-temannya yang didakwa itu saya dengar ya, tadi kita sempat ngobrol mengalami kekerasan dan ketidakadilan gitu. Bisa diceritakan apa yang mereka alami sejauh ini? Iya. Pada saat penangkapan di tanggal 10 April jam 2 dini hari anak saya ditangkap di rumah temennya, dan saat itu ditangkap bersama dengan Mas Dito. Dan itu dibawa ke sektor Sewon, Polsek Sewon itu dengan 2 mobil yang berbeda. Dan selama di mobil itu sudah mendapat pemukulan. Setelah sampai ke Polsek Sewon, anak saya diturunkan dan dibawa ke lantai 2. Di lantai 2 itu sudah ada Mas Hanif, Mas Andi, dan itu anak saya langsung dipukulin dan diplester matanya. Dipukulin itu antara 5 sampai 7 polisi. 5 orang polisi sampai Ya. 7 polisi. Ya. Anak saya diplester matanya dan tidak tahu siapa itu nama-nama oknum polisi. Yang melakukan itu. Ya. Anak saya disuruh minum diguyur pakai air bak sambil dipukulin terus. Setelah itu anak saya dibawa turun karena anak saya itu diplester matanya, kan tidak bisa melihat anak tangga. Anak saya kan pelan-pelan, itu ditarik Mas, Diseret gitu ya? diseret sambil ditodong pistol, pilih kanan apa kiri, begitu. Setelah itu dibawa ke belakang Polsek Sewon, masih dipukulin pakai spion, pakai selang. Sampai pagi hari. Saya dengar tadi sempat kita bicara ya Bu, di luar segmen ini, Mas Fandi sendiri katanya butuh 4 hari disiksa, kemudian baru dia dipaksa untuk mengaku yang bukan dia yang melakukan gitu perbuatan tersebut, dipaksa untuk mengaku yang tidak sesungguhnya yang dia lakukan. Itu betul ya? Sampai 4 hari lamanya dia disiksa kemudian. Anak saya itu setelah dari sektor Sewon Mas, paginya kan dibawa ke kafe Piramid. Ke kafe Yang ada di Bantul itu Bu ya? di Jalan Parangtritis. Nah, itu ditemukan dengan kelima anak itu yang dijadikan tersangka. Sedangkan Mas Dito itu dari rumah temennya tadi yang dijemput itu nggak diturunkan di Polsek Sewon, langsung dibawa pergi entah kemana. Jadi kelima anak ini dipisah-pisah Mas. Setelah itu anak saya ditahan di Polresta Jogja, ada yang di Umbul Harjo, ada yang di Kota Gede. Dan selama 4 hari anak saya tidak mengiyakan, tidak mengakui
karena anak saya tidak ada di Gedong Kuning. Anak saya itu ada CCTV yang di Hiswana Migas. CCTV yang dari polisi warnanya baju dengan warna yang dipakai anak saya aja berbeda. Anak saya itu mengiyakan itu setelah kakinya ditindih pakai kaki kursi, Mas. Baru dia mau mengiyakan tuduhan polisi karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Ya. Itu ada foto-fotonya, Mas, memar-memarnya. Sampai behelnya aja rampas, rusak, lepas. Saat ini gimana kabarnya? Saat ini alhamdulillah Wandi sudah sehat. Badannya juga sudah membaik, tidak seperti yang saat Sebelum-sebelumnya ya diserahkan ke kejaksaan itu tertekan, kurus, sakit-sakitan, sakit gatal sekujur badannya, Mas. Mohon doanya saja, Mas. Ini masih berjuang. Semoga besok di perjuangan yang akan datang kebaikan berpihak kepada anak saya. Mudah-mudahan kita doakan Amin, semua ya. Bu Dewi, Ya. dari hasil analisis psikotes, bagaimana menurut Anda? Ya, pertama sekali mungkin saya ceritakan waktu di Ya. awal ya. Jadi keterlibatan saya itu diminta oleh pendamping atau penasihat hukum dari teman-teman ini. Saya itu membaca sebuah analisa tes. Jadi tesnya ini disebutnya tes grafis, Mas. Yaitu anak-anaknya diminta untuk menggambar. Dari hasil gambar itu ada analisa psikologisnya. Artinya waktu awal saya menerima hasil tes itu saya cukup sangat kaget ya, karena memang hasil tes itu menunjukkan anak-anak itu sedang dalam kondisi tertekan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan yang paling sangat signifikan itu ada keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup. Nah, saya agak merinding, masih ingat gambarnya gitu. Jadi saya cuma diberitahu bahwa anak-anak ini ada kasus seperti ini dan hasil tesnya seperti ini, di mana saat itu penasihat hukum atau pendamping hukum ingin memastikan gitu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih profil anak-anak ini gitu. Salah satunya memastikan apakah anak-anak ini berkata jujur atau tidak gitu. Nah, untuk lebih lanjut jujur atau tidak itu kan butuh pendalaman lebih secara psikologis. Tapi berdasarkan hasil tes yang bisa saya baca adalah itu tadi, ketakutan, kecemasan, penuh tekanan, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya karena sangat situasi yang penuh ya depresi lah kalau bahasanya, tekanan yang sangat kuat seperti itu. Nah, itu yang saya miris sekali gitu ya. Saya dengar informasi bahwa ternyata tidak ada pendampingan khusus secara psikologis yang diberikan kepada anak-anak ini kayak gitu. Nah, sementara kalau di kita di psikologi ada psikologi forensik, tahu saya, di mana memastikan seseorang itu tadi kayak seperti dikatakan Pak Faiz, memastikan seseorang itu tadi kan dicurigai ada dua tempat berbeda, nggak mungkin. Itu sebenarnya bisa dilakukan pendalaman secara psikologis untuk mengetahui apakah itu jujur, apakah kecenderungannya mereka berbohong dan sebagainya, itu sebenarnya bisa gitu. Jadi saya agak miris, terutama teman-teman ini kan sebenarnya secara usia juga masih remaja dan dewasa awal, dimana setahu saya kalau di undang-undang psikologi itu ada pendampingan secara psikologis yang mereka berhak mendapatkan, karena dianggap remaja dan dewasa awal itu masih butuh pendampingan secara psikologis. Jadi harusnya dalam hal ini di pengadilan itu tidak bisa langsung memutuskan begitu saja gitu. Nah, ini kan kalau yang saya tangkap lebih kepada inisiatif dari penasihat hukum secara pribadi dari terdakwa. Jadi bukan fasilitas dari pengadilan untuk memastikan kondisi psikologis anak. Nah, itu yang saya agak mirisnya di situ gitu. Itu sih, Mas. Hampir 2 tahun lamanya kini vonis itu berjalan. Sejauh apa upaya-upaya Bu Meni untuk menguatkan kejiwaan sang anak, Pandi itu sendiri?
Bu Munik sering kan mengunjungi Fandi ya. Itu apakah sekarang mengalami kesulitan? Dan bagaimana dulu proses awal-awalnya gitu ketika Fandi saat sedang di awal-awalnya diambil oleh polisi kemudian dimasukkan ke penjara dan semacamnya. Bisa diceritakan nggak Bu Munik kesulitan-kesulitannya? Apakah itu lancar-lancar saja kemudian? Apakah ada masalah atau seperti apa? Bisa? Banyak Mas masalahnya. Setelah anak saya ditangkap, itu baru 11 hari saya bisa bertemu dengan anak saya. 11 hari ya? Ya, 11 hari. Itu saja saya harus meminta-minta kepada penyidik, minta dipertemukan. Dan anak saya baru dibawa dari Polresta Jogja ke Polsek Kota Gede. Baru bisa bertemu dengan anak saya. Saat anak saya bertemu pertama kali di 11 hari itu, anak saya itu ketakutan, tertekan, dan tidak bisa nangis, menahan karena takut, dan tidak bisa leluasa bercerita. Karena apa? Penyidik itu lalu lalang. Dan setelah penangkapan di tanggal 10, tanggal 13-nya saya ditawari penasehat hukum yang tunjukkan polisi. Tidak bebas menunjuk sendiri ya Bu? Belum. Ditawari, datang ke rumah di tanggal 13, menawarkan diri, ini saya tunjukkan polisi untuk mendampingi Fandi. Karena saya buta hukum, dan saya belum bisa awam ya? ketemu dengan Fandi, saya mengiyakan saja, ya gitu. Setelah itu saya baru dipertemukan, dan di tanggal 16 itu penasihat hukum itu baru meminta tanda tangan anak saya ke Polresta Jogja. Akan tetapi di tanggal 11 hari Seninnya anak saya sudah masuk TV, sudah dijadikan tersangka, Mas. Kasus Keliti yang masih simpang siur sampai saat ini, pembuktiannya masih lemah. Ya. Ya, Masih begitu, Pak lagi, Faisal. Mas. Ya. Penyiksaannya masih lagi, Mas. Setelah Lebaran puasa itu, saya bertemu lagi setelah 1 minggu, ketemu anak saya sini pecah, bibirnya memar sini, bibir bagian dalam. Ada bukti foto Bu? Ada. Bisa memfoto saat itu? Alhamdulillah itu waktu itu kan VC dengan temannya. Itu di screenshot, Mas. Ada buktinya sampai sekarang masih simpan? Ada, tak simpen. Itu saya tanyakan, kenapa itu bibir kamu pecah? Saya tuh masih ditanyakan masalah gir. Padahal saya tuh nggak tahu menau masalah gir, Bu, gitu. Anak saya itu berpesan, Ibu jangan sakit, harus berjuang. Semoga dengan saya di sini besok tidak ada anak remaja yang bisa dikriminalisasi dengan polisi. Cukup saya dan teman-teman saya yang dikriminalisasi. Bahwa penyidik melakukan tekanan, kekerasan, sehingga anak-anak itu sampai pada batas toleransi tekanannya yang sudah tidak sanggup lagi, daripada mati mungkin gitu ya kasarnya, akhirnya dia mengakui. Cuma di sini kita menyayangkan, dan kita itu harus seluruh rakyat negeri ini mesti harus prihatin bahwa hakim yang dibayar dengan uang negara itu tidak menjalankan tugas dengan baik.